Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini biarlah kita terus bertumbuh di dalam iman kita melalui pengenalan akan Dia. Pagi hari ini biarlah tuntunan yang mengarahkan kita pada jalan-jalan kebenaran Allah. Biarlah Roh Kudus memberikan kita hikmat, memberikan kita kerendahan hati untuk dapat menerima firman Tuhan sebagai landasan yang teguh untuk iman kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan kami disertai ketika kami beristirahat. Kami bersyukur kalau tangan Allah terus ada bagi kami. Bahkan memberikan kami kasih karunia-Nya dalam setiap waktu. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus pimpin kami dalam setiap kegiatan kami ataupun aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul pengharapan yang hidup. Kebenaran firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada sesuatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Petrus menulis ayat ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pengharapan kita berakar pada kebangkitan Kristus. Berbeda dengan pengharapan dunia yang sering mengecewakan, pengharapan di dalam Kristus bersifat kekal. Dunia bisa berubah, keadaan bisa sulit, tetapi pengharapan di dalam Yesus tidak akan hilang. Sebab Ia sudah menang atas maut dan memberi jaminan hidup kekal bagi kita semua. Pengharapan ini juga memberi kita kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan. Orang Kristen pada masa Petrus menulis surat ini sedang mengalami penganiayaan. Namun mereka dikuatkan karena tahu bahwa penderitaan sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Pengharapan yang hidup membuat kita tidak mudah menyerah. Meskipun ada air mata di sana, kita tetap bisa berkata, aku percaya Tuhan sanggup membawa kebaikan bagi. Inilah yang membuat hidup orang percaya berbeda. Ada pengharapan yang tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun. Ketika kita mau hidup di dalam kebenaran Kristus. Ketika kita hidup menaruh dasar kita kepada Kristus, maka kehidupan kita dan pengharapan kita itu tidak akan pernah sia-sia. Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati itu menjadi dasar yang teguh kepada kita, sehingga kita dibawa kepada hidup yang penuh dengan pengharapan, dan pengharapan yang tidak akan mengecewakan dan tidak akan disia-siakan. Jangan biarkan kekecewaan merampas pengharapanmu. Ingatlah selalu bahwa Kristus telah bangkit, dan di dalam Dia masa depan ada dalam tangan yang aman dan tepat. Pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang hidup, yang memberi kita kekuatan dan kepastian akan masa depan yang penuh kemenangan. Jadi pagi hari ini, mari taruh dasar hidupmu di dalam Kristus. Sebab di dalam Kristus ada pengharapan yang hidup, yang memberi engkau kekuatan baru, kepastian, dan masa depan yang penuh dengan kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau menaruh dasar hidup kami hanya kepadamu. Kami mau menaruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan. Biarlah pengharapan kami akan terus tumbuh, dan kami mau untuk terus hidup di dalam jalan-jalan kebenaran,
Roh Kudus tolong kami, pimpin kami ke dalam kebenaran itu, supaya kami dapat terus hidup berpengharapan. Karena kami tahu pengharapan di dalam Engkau adalah pengharapan yang tidak akan pernah dikecewakan. Kami juga tahu bahwa pengharapan di dalam-Mu tidak akan pernah disia-siakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.